Kita akan memulai ibadah pemberkatan nikah. Saya mengundang seluruh jemaat bangkit berdiri. Pembawa cincin akan memasuki ruang ibadah. Silakan. Kita akan menyambut mempelai pria diiringi dengan papa, mama, dan keluarga akan memasuki ruang ibadah. Kita akan menyambut mempelai wanita dengan keluarga memasuki ruang ibadah.
Di hari yang berbahagia ini, saya orang tua dari mempelai wanita Eli Ermawati menyerahkan anak saya Eli Ermawati kepada Nak Mas Stephen Ardian, putra dari Bapak Pujiawan serta Ibu Kumalawati, untuk dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikah saat ini. Tuhan memberkati. Kita akan memulai ibadah pemberkatan nikah daripada Saudara Stephen Ardian dan Saudari Eli Ermawati. Kiranya berkat anugerah pertolongan dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati ibadah pemberkatan nikah hari ini dari awal hingga akhirnya. Amin. Kita naikkan pujian nomor yang pertama. Besarlah Allahku. Karena terkabulah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku Allah. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, besar Kau Allahku. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami serahkan ibadah pemberkatan nikah pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan bekerja, memberkati kami semua, menguatkan dan meneguhkan khususnya kedua mempelai dan keluarga yang boleh menyaksikan hari ini, melihat indahnya pernikahan di umat-Mu Tuhan, indahnya pernikahan Kristen. Karena itu berkati jam ini dari awal hingga akhirnya.
biarlah Engkau bertakhta di dalam ibadah ini. Dan bila hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saya persilahkan seluruh jemaat untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Saudara Stephen dan Saudara Eli Ermawati telah menjalankan serangkaian daripada konseling pranikah, baik dengan Pendeta Aiter dan dengan saya, cukup lama menggali seluruh daripada kehidupan mereka, rencana mereka, sifat mereka, karakter mereka. Dan gereja sudah meneliti semua, baik administrasi, baik daripada kewajiban moral mereka, dan juga dari jemaat sudah diberikan kesempatan untuk menyatakan keberatan, dan sampai hari ini tidak ada keberatan untuk mereka melangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah. Maka hari ini saya Pendeta Gary E. akan menjalankan pemberkatan nikah untuk mereka. Kita bersyukur dalam hidup mereka boleh menjaga kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Mari bersama kita naikkan satu pujian nomor yang kedua. Pujian yang dipilih sendiri oleh mempelai berdua. Tunjukkan jalanmu, oh Tuhanku. Tunjukkan jalanmu, oh Tuhanku. Mohon Kau pimpinku ke jalanmu, ke jalan yang lurus memandang Tuhanku. Ke surga pimpinku ke jalanmu. Waktuku susah tiada senang, Kau yang memimpinku ke jalanmu. Saat ku sendiri dan ku tak mengerti, mohon Kau pimpinku ke jalanmu. Wanita saja. Pria. Ajalku tibalah ku jumpamu, tetap Kau pimpinku ke jalanmu. Bersama-sama. Sampai hidup usai mahkota menunggu, mohon Kau pimpinku ke jalanmu. Satu lagu doa yang indah, biarlah boleh menjadi doa bukan hanya bagi kedua mempelai, tapi bagi kita semua. Tuhan, tunjukkan jalan hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya untuk kita tempuh hari demi hari. Saya akan masuk di dalam pembacaan dari satu ayat yang akan menjadi khotbah pada hari ini, yaitu Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja.
Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada segala burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkatilah sekali lagi pemberitaan firman Tuhan, sehingga kedua mempelai boleh dipersiapkan untuk memasuki rumah nikah mereka. Dan biarlah Tuhan juga memberkati setiap kami yang boleh hadir, sehingga kehidupan keluarga kami boleh terus-menerus disempurnakan oleh Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan satu keindahan dalam hidup pernikahan setiap orang yang percaya. Karena itu Tuhan, hadirlah melalui pemberitaan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pernikahan Kristen adalah satu pernikahan yang paling indah, karena pernikahan Kristen dirancang oleh Tuhan sendiri sejak penciptaan. Ini adalah sesuatu ketetapan kehendak Tuhan. Tuhan menciptakan satu laki-laki dan satu perempuan untuk menjadi satu daging, menjadi suami istri. Saudara, ini adalah sesuatu kehendak Tuhan yang begitu agung, begitu mulia. Sehingga manusia bisa bertambah-tambah banyak, bukan sekedar bertambah banyak, tetapi tujuan utamanya adalah manusia mempermuliakan Dia dan menikmati Allah dengan segala anugerahnya yang diberikan kepada kita. Hari ini saya akan berkhotbah untuk melihat bagaimana maksud Allah daripada penciptaan. Kemudian kejatuhan manusia yang menyebabkan begitu banyak sekali pernikahan itu menyedihkan. Dan bagaimana penebusan Kristus itu membawa kita kembali kepada maksud semula pada waktu Allah mencipta manusia. Biarlah kedua mempelai memperhatikan hal ini. Sudah banyak sekali sesi-sesi dijalani selama konseling pranikah. Begitu banyak tema diajarkan. Tetapi itu baru permulaan. Memasuki pernikahan, kalian akan belajar melalui kehidupan. Begitu banyak sekali. Pendeta Billy menulis satu buku, Air Mata Pernikahan. Gitu ya. Saya kemarin berpikir, kenapa buku itu tidak dikasih judul Tertawanya Pernikahan, misalnya gitu ya. Rupanya judul itu dipilih oleh Ibu Billy Kristanto dan salah satu buku yang booming daripada penerbit Momentum. Air Mata Pernikahan. Saudara, nanti kita akan membahas setelah kejatuhan. Begitu banyak sekali air mata, tetapi waktu penebusan. Bukan sekedar air mata, sukacita, tetapi kita bisa tertawa
bersama dengan istri dan anak-anak yang dilahirkan dalam keluarga, melihat bagaimana kebaikan dan anugerah Tuhan mereka nikmati. Hari ini saya akan membahas mengenai 4 sifat daripada pernikahan Kristen yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Saudara, pernikahan Kristen bukan sekedar pernikahan antara 2 orang yang berjanji di hadapan jemaat atau di hadapan pendeta. Tidak. Pernikahan Kristen bersifat covenant. Mereka berdua berjanji di hadapan Allah. Karena Allah yang menetapkan pernikahan. Maka sekali lagi ingat baik-baik bahwa kalian menikah bukan hanya mengikat diri antara Eli dan Stephen. Tapi kalian berdua mengikat diri kepada Allah. Atau lebih tepat Allah yang mempertemukan kalian. Sekarang Allah yang mengikat kalian untuk terikat kepada Allah. So ini covenant. Covenant adalah satu perjanjian di mana yang lebih tinggi mau mengikat diri kepada yang lebih rendah. Supaya yang lebih rendah boleh taat kepada yang lebih tinggi yaitu Allah. Dan Allah akan memberkati mereka. Saudari, sejak semula Allah menciptakan pernikahan begitu indah sekali. Supaya kedua suami istri mengikat diri kepada Allah. Kedua suami istri tetap berpaut kepada Allah. Tetap bersandar kepada Allah. Ini adalah prinsip yang penting di dalam iman Kristen. Oleh sebab itu dalam perjanjian baru menuliskan bahwa pernikahan Kristen adalah dipersatukan oleh Allah. Dan apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Orang Farisi berdebat dengan Tuhan Yesus. Mengapa Musa mengizinkan perceraian? Kemudian Tuhan mengatakan, Musa mengizinkan membuat surat cerai karena kekerasan hatimu. Tetapi dari sejak semula tidaklah demikian. Maka pada waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, memberikan satu perintah untuk menegaskan bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Allah, yang telah direncanakan oleh Allah, tidak boleh diganggu oleh manusia. Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Stephen dan Eli, perhatikan baik-baik. Seberapa berat pertengkaran kalian. Seberapa berat persoalan kalian. Seberapa berat ketidaksetujuan di antara kalian. Jangan bercerai sampai maut memisahkan. Ini dengar baik-baik. Karena begitu banyak sekali pernikahan Kristen bercerai di tengah jalan. Oleh karena begitu banyaknya problema. Begitu banyaknya masalah. Begitu banyaknya ketidaksetujuan. Tuhan akan memimpin kalian. Tuhan yang mempersatukan kalian. Akan menolong kalian melewati banyak problema. Banyak ketidaksetujuan. Banyak sekali percecokan yang mungkin terjadi di dalam keluarga. Saya boleh tanya kepada semua yang boleh hadir hari ini, yang sudah menikah tentunya. Ya. Pernah bertengkar dengan istri atau dengan suami enggak? Bisa acungkan tangan? Gini deh, saya balik. Yang enggak pernah bertengkar sama sekali, bisa acungkan tangan. Semua tertawa, enggak ada. Ya. Satu hari saya menghadiri satu pernikahan, ya. Kemudian ada bincang-bincang di samping. Saya coba dengarkan karena bapak-bapak agak jauh sedikit. Ada satu orang nyeletuk ini, enak ya sekarang senyum-senyum. Kelihatan bahagia. Enten nono, 3 bulan, 6 bulan. Nah gitu ya. Saya dengerin aja ya. Ya mungkin itu pengalamannya dia gitu ya. Tapi saya berdoa, memang ada masalah, ada problema, ada cekcok. Tetapi ada sukacita, ada keindahan di dalam iman Kristen. Karena Tuhan yang mempersatukan. Ini sifat pertama, sifat yang paling utama. Allah yang mempersatukan. Jangan karena satu problema, kemudian begitu gampangnya menceraikan istri. Ya, seperti pihak lain
Hanya dengan WA dia bisa ceraikan istrinya. Hanya dengan satu kalimat dia bisa menceraikan istrinya. Saudara, iman Kristen tidak demikian. Pernikahan Kristen memiliki sifat covenant. Yang kedua, pernikahan Kristen memiliki sifat eksklusif. Laki-laki dan perempuan menjadi satu daging, ini eksklusif. Dia meninggalkan ayahnya dan ibunya, ini eksklusif. Saudara, ini pernikahan Kristen. Di dalam pengalaman saya 20 tahun menggembalakan, begitu banyak sekali problema di dalam keluarga. Ada yang berani bicara terang-terangan dengan saya. Ada yang secara personal mereka datang kepada saya tanpa sengaja mengungkapkan problema di dalam keluarga. Dan saya menyaksikan begitu banyak sekali terjadi problema di dalam keluarga oleh karena ada intervensi dari pihak lain. Saudara, pernikahan Kristen itu eksklusif. Orang tua pun tidak boleh ikut campur di dalam urusan mereka. Biarkan mereka menyelesaikan problema mereka sendiri. Kecuali mereka membuka pintu rumahnya untuk minta pertolongan kepada seorang pendeta atau kepada papa mamanya. Baru keluarga boleh masuk. Tapi selama mereka tidak membuka pintu, tidak boleh ada pihak siapapun yang intervensi di dalam keluarga mereka. Saudara, ini eksklusif. Saya meneliti, membaca penyebab kedua terbesar perceraian oleh karena intervensi dari orang tua. Saya konseling dengan beberapa orang, hampir bercerai oleh karena intervensi di pak orang tua. Jadi saya sudah panggil orang tua Stephen, Eli sudah tidak ada orang tua, papa mamanya sudah di surga. Jadi tidak ada intervensi di pak orang tua. Kemudian saudara paling dekat, ini pendeta Sukemi, seorang pendeta di desa, sahabat saya kurang lebih 35 tahun lebih banyak. Sudah kenal dia, kira-kira umur 17 tahun, saya berkhotbah di gerejanya, satu gereja kecil di desa, di Ngawi. Saya tidak tahu, ternyata ini adalah Pak D-nya dari Eli ya. Waktu datang ke sini saya bertanya, siapa nanti dampingi? Tidak tahu Pak, dia pura-pura tidak tahu gitu. Tahu-tahu Eli ngomong, Pak itu Pak Po saya. Loh itu sahabat saya kira cuma dia datang dari Ngawi ya sebagai pendetanya Eli di sana. Ternyata Pak D-nya. Saya kenal dia dan saya bersyukur boleh menjadi bagian di dalam pemberkatan ini. Tidak boleh ikut campur. Walaupun tahu masalah, belajar tutup mulut. Perhatikan mereka. Kalau mereka datang, baru memberi nasihat yang penting untuk mereka. Tidak boleh ada intervensi dari pihak lain. Ini juga menjadi prinsip saya di dalam pengembalaan. Kalau suami istri ada problem, istrinya datang kepada saya, bicara macam-macam, saya bicara panggil suamimu, saya tidak mau kalau sendirian. Kalau kamu sendirian tidak akan menyelesaikan masalah. Ada yang suaminya datang, panggil istrimu, kita bicara sama-sama di sini. Kalau anda bisa menyelesaikan masalah. Mengapa? Karena ini dua, sudah jadi satu. Sekarang semuanya harus datang. Perhatikan baik-baik Eli sama Stephen. Saya sudah mengatakan bahwa saya bersedia. Kamu ada kesulitan, saya akan membimbing. Kamu bisa melalui rumah tangga ini makin hari makin kuat. Tidak boleh ada intervensi, tapi kalau kamu datang, baru saya akan memberikan nasihat, memberikan jalan keluar, memberikan apa yang bisa dibantu. Saya juga sudah mengatakan kepada orang tua, mereka kadang tahu, kadang ingin
cepat-cepat kelihatannya mau menolong mereka. Tetapi justru akan memperkeruh ketika masuk ke dalam kehidupan keluarga anaknya. Eksklusif, ini satu hal yang sangat penting sekali kita perhatikan. Karena di dalam budaya kita, saya orang tua, anak itu tetap anak gitu ya. Sudah nikah, tetap dia anak kita. Kita anggap dia seperti anak kecil. Saudara, ini satu hal yang harus dirubah. Kita harus lihat mereka sudah dewasa. Satu hari yang tua akan meninggal dunia. Mereka akan berjalan di dalam kehidupan mereka bersama dengan istrinya. Dan membimbing anak-anak mereka. Ini cara yang Tuhan tetapkan di dalam Alkitab. Saudara, setiap kali premarital selalu ada satu sesi saya untuk orang tua. Saya panggil dan saya sampaikan pertanyaan ini. Sudah siap ditinggalkan oleh anak? Maksudnya gimana Pak Bayu? Ada yang siap sambil nangis gitu ya. Apalagi kalau anaknya perempuan gitu ya. Ibu jangan khawatir. Ayat ini bukan berarti ibu tidak diperhatikan oleh anak. Tetapi orang tua sekarang melepaskan otoritasnya. Biarkan anak sekarang membangun bersama dengan istrinya. Kemudian memiliki otoritas terhadap anak-anaknya. Kalau nanti anak-anak dilahirkan, saya bicara dengan orang tua, itu cucu bukan anak. Karena di dalam budaya Jawa, di dalam budaya Chinese apalagi gitu ya, itu kalau lahir cucu itu lebih sayang cucu daripada sayang anak. Ya. Sehingga cucunya itu menjadi hak dia. Wah, ini sangat menyedihkan. Bahkan ada orang yang menikah, selesai, punya anak, cucunya diambil oleh orang tuanya. Kemudian mengatakan, aku sudah kasih anakmu, sekarang cucumu, ya aku ambil. Gitu ya. Saudara, pernikahan Kristen bukan demikian. Pernikahan Kristen eksklusif. Suami istri menjadi satu. Kalau mereka dikaruniai anak, anak-anak mereka adalah ada di dalam tanggung jawab kedua orang tuanya. Bukan di dalam tanggung jawab daripada orang lain. Termasuk tanggung jawab daripada opa omanya, kakek neneknya. Ini eksklusif sekali. Yang ketiga, sifat daripada pernikahan Kristen adalah komplementer. Ingat baik-baik, Stephen dan Eli. Sifat saling melengkapi satu dengan yang lain. Ini komplement. Pria dicipta dengan keterbatasan oleh Tuhan Allah. Setelah Allah menciptakan semuanya baik. Tiba-tiba muncul di dalam ayat ini. Allah mengatakan tidak baik. Karena Allah mencipta pria dengan keterbatasan. Maka Allah mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara, ini komplementer. Menjadi penolong yang sepadan. Jadi kalian dicipta saya satu makhluk yang limited. Suami yang limited, istri yang limited. Tetapi sayang, setelah kejatuhan manusia dalam dosa, manusia menuntut bahwa istrinya bisa menjadi unlimited. Padahal sudah polluted, sudah tercemar oleh dosa. Sebelum jatuh dalam dosa saja, Allah menciptakan manusia dengan keterbatasan. Setelah jatuh dalam dosa, bukan hanya terbatas, tetapi polluted, tercemar oleh dosa. Mau nuntut apa terhadap istri? Mau nuntut apa terhadap suami? Di sini kita lihat penebusan Kristuslah
yang membawa kembali pernikahan kepada maksud semula. Cari, temukan apa yang saya bisa lengkapi dari kekurangan istri saya. Apa yang bisa saya lengkapi daripada kekurangan suami saya. Cari, temukan, pelajari. Saya sudah tes mereka berdua. Psikotes gitu ya. Sudah kenal. Sudah Pak, dengan yakin. Stephen sudah kenal betul Eli. Sudah Pak. Berapa lama pacaran? Berapa tahun? 1 bulan ya? 1 tahun lebih kira-kira. Terus Eli juga. Sudah kenal? Sudah Pak. Sudah kenal kerjanya di mana, gajinya berapa, mungkin tahu gitu ya. Jam berapa pulang, saya tahu. Tinggal di mana, tahu. Sudah kenal sifatnya. Sudah diuji. Baru ketawa-ketawa dia. Kok salah kamu nebak suamimu, calon suamimu? Kok salah kamu nebak istrimu? Sepanjang saya melakukan konseling pranikah, hanya ada 1 orang. Itu pun tidak bisa 100%. Kurang lebih 90%. Semua tes kepribadian, pengenalan, sifat dan sebagainya. Betul. Cuma pacarannya kurang lebih 11 tahun. 1 tahun mau kenal, semua impossible. Tapi nilai Eli dan Stephen tidak jauh-jauh amat ya. Kalau kenalnya 1%, saya langsung tunda tahun depan, gitu ya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, perhatikan baik-baik. Pernikahan Kristen komplementer. Jangan terlalu menuntut apa yang tidak bisa dilakukan oleh istrimu. Jangan terlalu menuntut apa yang tidak bisa dilakukan oleh istrimu. Cari, saya bisa melengkapi apa? Apa yang tidak bisa dilakukan oleh suami, lakukanlah oleh istri. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh istri, kerjakanlah oleh suami. Biarlah kita boleh melihat dan memikirkan terus-menerus hal ini. Jikalau kita tidak berusaha untuk mencari komplementernya, kita akan tengkar terus, ribut terus. Ya, bisa tanya pengalaman yang lain. Ya, istri saya kalau tidak bisa ngangkat karung 100 kilo, saya ngomong biar saya yang angkat. Gitu ya. Waktu masih muda masih bisa angkat. Sudah tua, yuk kita angkat bareng-bareng. Sekarang saya sudah ada jantung, tidak bisa kerja terlalu berat. Tapi untung sudah anak yang badannya gede-gede. Panggil anakmu, suruh angkat gitu ya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pernikahan Kristen komplementer. Cari komplementernya. Begitu banyak problema yang akan kalian hadapi. Tetapi selalu tanya, saya bisa apa? Saya bisa melengkapi apa? Yang terakhir, sebenarnya masih beberapa hal lagi dalam sifat itu, tapi 4 hal yang penting ini. Yang terakhir, ingat sifat daripada ordo. Laki-laki adalah kepala daripada istri. Dan kepala daripada suami itu adalah Yesus Kristus. Ingat baik-baik hal ini. Saya sudah tanya kepada mereka. Salah satu tes adalah bagaimana cara mengambil keputusan. Dan saya bicara, jikalau ada persoalan yang rumit, persoalan yang sulit, kalian ribut begitu rupa. Terakhir, siapa yang ambil keputusan? Jawab yang benar. Eli sama Stephen jawab dengan benar. Stephen jawab, saya Pak. Eli jawab, Stephen Pak. Ya. Saudara, ini satu hal yang tidak enak. Ya.
Istri tidak setuju, tapi keputusan harus diambil. Ordo harus dijaga di dalam keluarga. Suami itu adalah kepala istri. Kalau sudah diskusi, temukan jalan keluar yang sulit, perdebatan yang sulit, istri harus bicara. Silakan kamu ambil keputusan, resiko apapun kita tanggung bersama. Sudah saya menyaksikan begitu banyak sekali keluarga yang istrinya itu begitu otoriter sampai suaminya pun ikut perkumpulan suami-suami takut istri. Gitu. Kacau semua. Ya. Kacau semua. Saya berharap Eli, Stephen tidak demikian. Dengan rela serahkan ini kepada istri, kepada suami. Setelah kejatuhan, Tuhan itu memberikan sesuatu akibat kepada seorang istri. Dengan susah payah kamu akan mengandung. Alkitab menuliskan, tetapi kamu akan, di dalam terjemahan bahasa Indonesia ini kurang tepat. Tetapi kamu akan berahi kepada suamimu. Saudara, ini tidak ada kaitannya dengan seksual. Tetapi kamu akan, lebih tepat diterjemahkan, tetapi kamu akan bergantung kepada suamimu. Kamu harus tunduk taat kepada suamimu. Wah, ini sesuatu hal yang sulit. Gimana sudah susah payah melahirkan anak, tetapi sekarang harus bergantung, harus ada di bawah kuasa daripada suamimu. Saudara, ini prinsip daripada ordo yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh Allah di dalam pernikahan. Biarkan suami ambil keputusan. Kemudian muncul pertanyaan, Pak, kalau dia salah ambil keputusan bagaimana? Kan susah. Saya balik tanya, kalau istri salah ambil keputusan gimana? Saya beritahu ya, suami salah ambil keputusan, lebih cepat bangkit daripada istri yang salah ambil keputusan. Istri salah ambil keputusan, dia akan ingat terus. Kalau suami salah ambil keputusan, cepat balik, fight, lupakan yang lalu. Sekarang perbaiki yang sudah salah. Itu salah satu daripada natur laki-laki dicipta. Jadi Stephen, kamu harus jadi man. Ya. Dengan manly menghadapi dunia ini, menjaga, melindungi istrimu. Eli, biarlah kamu betul-betul menjadi woman. Ya. Jangan jadi Wonder Woman. Tak mungkin, tak bisa. Itu cuma ada di TV saja. Ya. Cuma ada di dalam ilusi, ya, di dalam impian. Pernikahan Kristen tidak demikian. Ada ordo di dalamnya. Saudari, 4 sifat daripada pernikahan Kristen. Biarlah boleh diingat oleh kedua mempelai. Juga boleh diingat oleh kita semua yang sudah menikah. Kalau sudah salah, segera perbaiki. Cari komplementernya. Bagaimanapun Alkitab itu selalu benar. Apa yang Allah katakan baik, itu pasti baik. Apa yang Allah katakan tidak baik, itu pasti tidak baik. Apa yang Allah suruh kerjakan, itu pasti baik untuk kebaikan kita. Bahkan mungkin ketika kita tidak mengerti mengapa. Taatlah kepada firman Tuhan. Satu pesan lagi kepada kedua mempelai. Seperti Alkitab katakan. Di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ketiga. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya.
Saudara, bagi saya ini adalah satu prinsip penting. Di dalam relasi yang setara tetapi ada ordonansi di dalamnya. Sama seperti Allah Tritunggal, ada kesetaraan tetapi ada ordo di dalamnya. Bapa mengutus anak, Bapa dan anak mengutus Roh Kudus. Ya, ini ordo. Ya, demikian juga di dalam keluarga. Suami taat kepada Kristus. Istri taat tunduk kepada suaminya. Suami mau berkorban untuk istri dan keluarganya. Istri menghormati suaminya. Saya selalu tanya pertanyaan ini. Karena selalu jadi pertanyaan di dalam pernikahan ketika problema terjadi. Dan sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, terutama kepada kedua mempelai. Mana yang lebih dulu? Saya sebagai istri menghormati suami dulu, baru suami akan mengasihi saya. Mana yang lebih dulu? Suami mengasihi dulu, baru istri mau tunduk dan hormat kepada suami. Mau jawab, Stephen? Eli? Pusing ya? Saya seminar keluarga, pertanyaan ini selalu muncul. Dan sebagian besar jawab yang perempuan, ibu-ibu. Ya dia mengasihi saya dulu, baru saya mau tunduk. Kok enak aja gitu ya. Yang suami ngomong. Ya istri harus tunduk, Pak Bayu, tunduk dulu ya. Baru saya mau mengasihi. Saudara, ayat ini mengatakan dari pertama berlaku masing-masing. Kasihilah istrimu dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saya katakan jawaban yang betul apa-apa Bayu. Saya katakan salah semua. Jawaban yang betul ya, mau yang betul. Suami harus jawab, Pak, saya harus lebih dahulu mengasihi dia. Istri harus menjawab, Pak, saya harus tunduk dulu. Hormat dulu kepada suami saya. Saudara, itu jawaban yang betul. Ya. Saling mendahului, itu perintah di dalam Alkitab. Saling mendahului di dalam memberi hormat. Saling mendahului di dalam mengasihi. Biarlah kita boleh melihat prinsip ini. Ini prinsip yang penting di dalam iman Kristen. Kiranya Tuhan memberkati kita semua melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena anugerah Tuhan begitu besar sekali bagi kami, orang-orang berdosa yang sudah jatuh. Kami bersyukur karena Tuhan menebus kami. Tuhan menopang kami. Kami bersyukur karena Engkau mempertemukan kami dengan orang-orang yang mengasihi kami. Terlebih kami bersyukur karena Engkau mempertemukan kami dengan pasangan hidup yang telah Tuhan tentukan. Dan hari ini kami bersyukur karena Engkau telah mempertemukan Stephen dan Eli untuk menjadi satu keluarga. Tuhan, biarlah firman-Mu yang boleh diberitakan, boleh menguatkan, meneguhkan kehidupan pernikahan mereka berdua kelak. Dan bukan hanya itu, tetapi menjadi hasrat mereka untuk mempermuliakan nama Tuhan di dalam seluruh kehidupan pernikahan mereka. Hamba berdoa juga kepada kami yang boleh hadir hari ini. Biarlah kami boleh bersuka cita
menyaksikan kedua mempelai menikah. Kami juga boleh bersuka cita melihat dan menyaksikan Tuhan bekerja terus-menerus di dalam kehidupan keluarga setiap kami. Terima kasih Bapa. Serahkan ke dalam tangan-Mu pemberkatan nikah selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Jemaat silakan duduk, kedua mempelai tetap berdiri di hadapan saya. Dan jemaat, ya, saya akan membacakan dasar daripada pernikahan Kristen. Dasar pernikahan Kristen dan perintah dan syarat pernikahan. Saudara Stephen Ardian dan Saudari Eli Ermawati, saat ini di hadapan Allah Tritunggal dengan disaksikan oleh jemaatnya, saya selaku hamba Tuhan akan meneguhkan pernikahan kalian berdua. Oleh karena itu dengarkanlah firman Tuhan. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18 dan ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Dengan demikian Allah telah berinisiatif dan menghendaki pernikahan sebagaimana firman-Nya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius pasal 19 ayat 5 dan 6. Saya akan bacakan tujuan pernikahan Kristen. Allah menghendaki agar setiap keluarga Kristen memancarkan kasih Kristus di tengah dunia melalui kesaksian hidup dan pelayanan keluarga saudara. 2. Oleh sebab itu hendaklah kamu penuh hormat terhadap perkawinan dan hidup dalam kesucian. Untuk itu adakanlah persekutuan dengan Tuhan setiap hari melalui doa dan membaca serta merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Hendaklah suami memenuhi kewajiban kepada istrinya. Demikian juga istri terhadap suaminya. Suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Nyatakanlah itu dalam hal saling mengasihi, saling memberi, saling mengampuni, dan saling melayani. Sebagaimana firman-Nya, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-33. 4. Apabila Tuhan menghendaki untuk mengaruniakan anak dalam pernikahan saudara berdua, maka hendaklah kalian mendidik anak-anak kalian dalam pengenalan akan Allah, serta hidup dalam ketaatan kepadanya sebagai Bapa kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang janji nikah gereja, kedua mempelai berhadapan dan berjabatan tangan. Saudara Stephen Ardian, apakah saudara di sini berjanji di hadapan Allah dan jemaatnya mengambil saudari Eli Ermawati sebagai istrimu satu-satunya dan sah, dan bahwa engkau akan tetap mengasihi dan melayani dia
baik pada waktu suka maupun duka, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan sebagai suami yang beriman akan memelihara dia dan tidak akan menceraikannya sampai kematian memisahkannya. Apakah saudara mau mengejar kekudusan dalam kehidupan bersama istrimu dan dalam segala hal menyatakan kesetiaan dan kepercayaanmu sebagaimana layaknya seorang suami yang beriman? Saudara Stephen Ardian, apakah jawabmu? Ya, dengan sungguh-sungguh dan segenap hatiku. Sekarang kepada mempelai wanita, Saudari Eli Ermawati. Apakah saudari di sini berjanji di hadapan Allah dan jemaatnya bersedia menerima saudara Stephen Ardian sebagai suamimu satu-satunya dan sah, dan bahwa engkau akan tetap mengasihi dan melayani dia, baik pada waktu suka maupun duka, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan sebagai istri yang beriman akan memelihara dia dan tidak akan menceraikannya sampai kematian memisahkannya? Apakah saudari mau mengejar kekudusan dalam kehidupan bersama suamimu dan dalam segala hal menyatakan kesetiaan dan kepercayaanmu sebagaimana layaknya seorang istri yang beriman? Saudari Eli Ermawati, apakah jawabmu? Ya, dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hatiku. Kita semua telah mendengarkan janji yang mereka nyatakan di hadapan jemaat. Sekarang mereka akan saling berjanji dengan melakukan pertukaran cincin. Cincin yang bulat tidak terputus melambangkan cinta mereka yang tidak terputus sampai maut memisahkan. Stephen akan menyematkan cincin dan mengucapkan janji di hadapan calon istrinya. Hari ini saya Stephen Ardian di hadapan Allah Tritunggal dan jemaatnya mengambil engkau Eli Ermawati sebagai istriku satu-satunya dan sah. Aku akan berjanji untuk terus mengasihimu, mendampingimu, dan melindungimu dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit. Dan aku akan tetap setia kepadamu sampai kapanpun, sehingga kematian memisahkan kita. Kiranya Allah Tritunggal menguatkan janji saya dan memampukan saya untuk menjadi seorang suami sebagaimana layaknya suami yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Cincin ini kuberikan kepadamu sebagai lambang cinta kasihku yang tak berkesudahan dan sebagai tanda perjanjianku yang kusampaikan hari ini di hadapan Allah Tritunggal dan jemaatnya. Mempelai wanita akan menyematkan cincin dan berjanji kepada calon suaminya. Hari ini saya, Eli Ermawati, di hadapan Allah Tritunggal dan jemaatnya, menerima engkau, Stephen Ardian, sebagai suamiku satu-satunya dan sah, serta berjanji akan melindungimu, merawatmu, mengasihimu, baik dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan, sehat maupun sakit,
serta berjanji akan setia kepadamu sampai kematian yang memisahkan kita. Kiranya Allah Tritunggal boleh menguatkan dan memampukan saya sebagai seorang istri, sebagaimana layaknya seorang istri yang boleh beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Cincin ini kuberikan kepadamu sebagai lambang cinta kasihku yang tidak berkesudahan dan sebagai tanda perjanjian di hadapan Allah Tritunggal dan jemaatnya. Mereka sudah saling berjanji dan sekarang saya akan meneguhkan dan memberkati kedua mempelai berlutut. Di dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, saya memberkati pernikahan kalian dan meneguhkan pernikahan kalian di hadapan Allah dan di hadapan jemaat Gereja Reform Injili Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati kalian, menguatkan, meneguhkan kalian di dalam kehidupan pernikahan kalian. Kiranya Tuhan memakai kalian menjadi saksinya di dalam seumur hidup kalian. Kiranya Allah Tritunggal terus dipermuliakan di dalam kehidupan pernikahan kalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mempelai pria akan membuka cadar mempelai wanita. Saling berhadapan. Boleh memberi cium kening, tapi jangan lupa dilepas dulu. Puji. Ya, kedua mempelai sekarang akan menyalakan lilin. Ada satu lilin yang sudah menyala di tengah dari sejak ibadah. Melambangkan sumber terang adalah dari Allah. Mereka akan mengambil lilin yang di kanan kiri dan mengambil api dari lilin yang di tengah. Melambangkan bahwa hidup mereka bisa bercahaya. Oleh karena mereka mendapatkan terang dari sumber yang satu, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat mereka. Sekarang mereka akan menyalakan lilin yang sisa satu di tengah, sebagai tanda bahwa sekarang mereka sebagai satu keluarga yang menjadi terang di dalam dunia. Mereka akan saling meniup lilin yang ada di tangan mereka, melambangkan bahwa sekarang mereka mau hidup menjadi terang bersama-sama. Tidak lagi egois dalam hidup sendiri, tetapi hidup sebagai satu keluarga. Gereja akan mempersiapkan penandatanganan akta nikah dan kedua mempelai, pria lebih dahulu, setelah itu wanita. Pernikahan Kristen sah ketika pernikahan itu dilangsungkan di gereja dan gereja mengeluarkan akta nikah. Setelah itu gereja memberikan Alkitab. Biarlah mereka setiap hari merenungkan firman-Nya, membaca Alkitab, membangun keluarga mereka dengan Alkitab. Dan mereka akan memberikan persembahan sulung
persembahan pertama sebagai satu keluarga. Sekarang mempelai akan menghadap kepada jemaat. Saya ingin memperkenalkan, inilah keluarga yang baru, keluarga Bapak Stephen Ardian. Biarlah seluruh jemaat boleh mendukung keluarga ini, mensupport mereka, saling menolong, membantu. Kemudian kedua mempelai akan memberi sungkem kepada orang tua yang telah membesarkan mereka, yang dari kecil membiayai mereka, membawa mereka menjadi orang yang boleh berkenan hidup di hadapan Allah. Mereka akan juga memberikan terima kasih kepada keluarga mempelai wanita, Pendeta Sukemi yang menjadi wali daripada mempelai perempuan, dan Pak Yonatan sebagai kakak dari saudari Eli. Kedua mempelai kembali ke tempat. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian, Grace Alone. Satu pujian yang begitu indah sekali. Hanya anugerah Allah saja. Setiap doa, setiap langkah iman, setiap perbedaan yang boleh terjadi, itu semua hanya anugerahnya. Setiap bukit yang boleh didaki, semua bisa dicapai. Semua harapan di depan, semuanya hanya karena anugerahnya. Biarlah kita naikkan pujian ini. Every promise we can make, every prayer and step of faith, every difference we will make is only by His grace.
Grace alone which God supplies, strength unknown He will provide. Christ in us, our cornerstone, He will go forth in grace alone. Every soul we love to reach, every heart we hope to teach, everywhere we share His peace, is only by His grace. Every loving word we say, every tear we wipe away, every sorrow turn to peace, is only by His grace. Grace alone which God supplies, strength unknown He will provide. Christ in us, our cornerstone, He will go forth in grace alone. Kita bersyukur untuk ibadah ini. Biarlah keluarga yang baru boleh terus-menerus berjalan di dalam anugerah Allah, melihat anugerah Allah, menjadikan Yesus Kristus penopang Tuhan yang menjadi pusat kehidupan keluarga kalian. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita naikkan doksologi dan menerima berkat dari Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus Allah Putra, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai hidup semua saudara untuk terus mempermuliakan Tuhan, melayani Dia, dan menikmati Dia dengan segala anugerahnya, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat, saya persilahkan duduk. Mempelai akan memberikan sepatah dua patah kata. Saya persilahkan. Shalom untuk saudara-saudara. Di sini saya sebagai kepala keluarga baru ingin mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan kehadirannya di tempat ini. Pertama-tama saya juga ucapkan kepada Allah Tritunggal atas kehendaknya kita bisa dipersatukan dan diberkati pernikahan kita pada hari ini.
Yang kedua, saya berterima kasih kepada Pak Baju dan Pak Aiter atas sesi konseling yang telah kami jalani. Demikian juga untuk Pak Aiter yang telah memberikan kami bimbingan premarital dan rohani yang penting di awal-awal merencanakan pernikahan juga. Dan kami juga berterima kasih untuk hamba Tuhan dari GRI Kertajaya, untuk Pak Bara dan Ibu Imelda. Saya mohon untuk selalu terus mendoakan kami untuk mengalami batara pernikahan ini. Kemudian yang selanjutnya saya berterima kasih juga kepada Pak Poh Kemi dan keluarga besar dari Eli Irmawati dari Ngawi. Terima kasih atas kehadiran di sini dan juga untuk warga saya yang dari Semarang. Terima kasih juga untuk atas kehadirannya di tempat ini. Dan selanjutnya kami juga berterima kasih untuk segenap pengurus baik dari GRI Kertajaya maupun GRI Citaraya dan juga untuk Pak Andi Setiobudi dan Ibu Rohana, teman-teman dari Logos yang sudah memberikan kami support, memberikan kami masukan dan sebagainya, dan juga telah hadir di sini. Terima kasih atas waktu yang telah disilakan untuk saya. Terima kasih juga untuk Ibu Lena dan Michela dan juga untuk violin atas permainan musiknya ini yang membantu berjalannya prosesi pernikahan ini. Dan juga untuk teman-teman dari tim Alfi, dari Pak Herwindo, Kayudi, Julian, Frans, Pak Yohanes dari Sidoarjo, dan Septian. Terima kasih juga atas bantuan dan dari H-1 mereka sudah mengeset ini semua seperti itu sehingga acara ini berjalan dengan lancar. Dan juga yang terakhir saya juga ingin menyampaikan untuk Ibu Erlin dan Ibu Evi dan serta keluarga yang sudah mendekor ruangan ini dengan sedemikian bagusnya. Itu saja yang saya akan sampaikan pada hari ini. Terima kasih dan mohon doanya lebih lagi untuk kami berdua. Untuk di dalam sesi foto, saya serahkan kepada yang mengatur, tapi foto pertama dengan saya. Bisa diatur dulu kursinya, bisa diangkat dulu. Baik, hari ini kita sudah menyaksikan prosesi pernikahan dari Eli dan Stephen. Dan hari ini kita mau melakukan proses dokumentasi. Yang pertama dengan Pendeta Bayu. Nanti kami persilakan juga keluarga dari Pendeta Bayu juga boleh bergabung untuk bisa ambil foto bersama. Silakan boleh keluarga dari Pendeta Bayu boleh bergabung di depan. Lalu akan dilanjutkan keluarga dari Pendeta Aiter. Kami undang Pendeta Aiter dan keluarga boleh mempersiapkan diri juga untuk bisa melakukan prosesi foto bersama dengan mempelai.
Selanjutnya Pendeta Aiter dan keluarga. Oh, oke. Bersama dengan Pak Bara. Boleh bergabung juga. Dengan Bu Imelda boleh sekalian juga. Lalu selanjutnya kami juga mengundang semua hamba Tuhan GRII, termasuk istri dan keluarga juga boleh bergabung. Pak Bayu dan istri kami undang kembali, juga keluarga dari seluruh hamba Tuhan GRII bersama dengan keluarga. Selanjutnya kami akan mengundang hamba Tuhan dan jemaat GKA Elion. Bisa bergabung? Hamba Tuhan dan jemaat GKA Elion. Lalu silakan mempersiapkan diri untuk selanjutnya. Rekan dari Sekolah Kristen Logos Surabaya. Silakan rekan-rekan dari Sekolah Kristen Logos Surabaya. Boleh maju ke depan, bagi dua baris mungkin. Ya agak mepet lagi. Selanjutnya pengurus dari GRII Surabaya. Pengurus dari GRII Surabaya. Silakan mempersiapkan diri. Saya ralat pengurus dan hamba Tuhan GRII Kertajaya dan GRII Citra Raya. Boleh bergabung di depan. Pengurus dan hamba Tuhan GRII Kertajaya dan GRII Citra Raya.
Untuk memberikan selamat kepada mempelai, boleh tetap menjaga protokol kesehatan ya. Jadi kita tidak bersalaman, memberikan salam dari jauh saja. Boleh dibagi 2 baris juga, boleh di bawah juga. Mungkin yang wanita boleh di bawah, yang pria di atas gitu. Jadi biar enak. Nah. Oke. Silakan lihat sekali lagi. Jangan lupa tersenyum ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kami mengundang pengurus dan hamba Tuhan dari GRI Sidoarjo. Pengurus dan hamba Tuhan dari GRI Sidoarjo. Untuk pengurus dan hamba Tuhan dari GRI Sidoarjo. Oke, jika selanjutnya pengurus dan hamba Tuhan dari seluruh GRI lain selain GRI Kertajaya. Mungkin ada dari GRI Andika. Ini ada. Selanjutnya jemaat dari GRI yang tadi belum foto boleh mempersiapkan diri ya. Jemaat dari GRI boleh silakan mempersiapkan diri. Dari seluruh GRI nanti kalau banyak kita bagi beberapa kloter ya. Silakan jemaat dan guru sekolah minggu dari GRI boleh bergabung juga. Silakan.
Jemaat GRI boleh bergabung, Pak. Guru sekolah minggu boleh bergabung juga. Oke, selanjutnya teman Eli di Kos Mojo beserta pasangan. Teman Eli dari Kos Mojo dan pasangan. Lalu setelah ini rekan-rekan dari GRI Sidoarjo boleh bergabung ya. Seluruh hamba Tuhan, mungkin ada jemaat, juga pengurus boleh bergabung setelah ini. Oke, selanjutnya rekan-rekan dari GRI Sidoarjo mengundang hamba Tuhan, pengurus juga jemaat dari GRI Sidoarjo. Oh, mohon maaf, keluarga dari Surabaya dulu boleh? Keluarga dari Surabaya. Silakan. Silakan, Pak.